Itu kan awalnya yang komplain dari yang si cewek itu, si wanita. Iya. Dan inilah peran seorang Kayaknya sesi ini emang nyerang aku sih. Episode ini emang nyerang aku loh. Aku nggak suka. Iya. Dulu Joko gimana sih Joko? Nah, tapi ini juga kritik buat KAI juga. Nah, makanya aku tuh penasaran. Biasanya kan surat dari mantan itu dibuang, disobek-sobek, dibakar lah ya. Ya Kan? namanya kan mantan ya kan. Nah, ini disimpan. Selamat datang di Berita Dalam Cangkruan. Berita pertama. Ditemukan seorang pemuda terjebak banjir di dalam kos-kosan. Setelah kami kirim tim ke sana, ternyata pemuda tersebut mengalami kebanjiran. Ternyata banjir air mata habis baca surat. Ya apa John? Berita selanjutnya. Ingin mempunyai umur yang panjang, seorang kakek berpura-pura budak saat dipanggil malaikat maut. Halo. Berita terakhir, ditemukan seorang pemuda tak sadarkan diri karena tertimpa puing-puing kenangan masa lalu bersama mantannya. Mantan, cuk, gatel ancane. Demikian berita dari kami dari salah satu sudut kota di Afrika Utara. Kalau disingkat AFUT. Dengan saya Cak Andi. Dengan saya Cak B. Dan Eke, yuk, Mas Bebe. Yuk, mari. Oke. Iya. Jadi ini lagi membahana ini. Menggelora. Iya. Satu mantan. Dua tumbler. Iya. Betul. Emang Lagi rame memang. lah itu kira-kira ada apa dengan tumbler ini? Iya. Ini menurut berita yang beredar loh ya. Oh. Yang beredar. Yang nggak beredar ya cuman surat itu. Cuman kagep dia ya. Suratnya kagep dia. Waduh. Ya untuk Tumblr ini lucu aja sih buat saya ya. Termasuk kasus yang konyol buat saya. Iya. Kasus yang konyol, kasus yang sebenarnya receh. Iya receh tapi dibesar-besarkan. Akhirnya ya senjata makan tuan akhirnya. Oh Iya. Iya. Nah, kalau kita lihat kan gara-gara tumbler Goro-goro nih. sampai stasiun itu, kok stasiun apa? Kereta api. Dung ding. Jangan lupa tumbler Anda. Iya, Pak. Sampai segitunya, Pak. Gila. Tapi di kereta api itu. Di kereta api ya. Dan banyak orang-orang terkenal, orang-orang top juga yang membahas itu karena memang saking viralnya. Ya, karena menyangkut dengan hajat hidup seseorang. Iya, itu yang membuat krusial sih menurut saya. Kalau menurut Mr. BB ini ya, suka aku ini. kan masalah tumbler kan heboh tuh kemarin. Iya, betul. Singkatan tumbler itu apa sih? Waduh. Ya kan, pasti ini adalah jebakan. Ya kan? Oke. Tumbler itu kan terdiri dari dua suku kata. Oke. Tam dan ler. Tumbler, oke. Ya. Enggak blur berarti. TUMB. Oh iya, Tumblr ya. Jadi kalau diartikan Tumblr itu adalah meledak, Nah, tapi ngomong-ngomong itu kan perkara tumbler ketinggalan, tapi efeknya itu seseorang katanya nih yang diceritakan di awal itu sampai kehilangan pekerjaan. Oh iya. Kalau menurut Mr. BB itu kenapa sih kok sampai itu, apa yang membuat sampai si karyawan KAI itu dikeluarkan bahkan waktu cerita awalnya ya? Oke, jadi ini lagi-lagi info yang saya telusuri langsung dan info yang saya dapatkan dari salah satu mata-mata dari wilayah Gabon. Nah ini memang sekali lagi ya,
buat teman-teman dimanapun sebetulnya apa yang kita bawa itu kan menjadi tanggung jawab kita pribadi sebetulnya. Itu poin utamanya. Jangan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita pribadi pada saat kita lupa atau hilang seakan-akan kita mencari pembelaan dan mengorbankan orang lain. Nah, makanya kenapa kasus kemarin pada saat terjadi hilangnya, kan awalnya itu kan tasnya tertinggal. Oh, tasnya tertinggal. Tasnya tertinggal. Setelah itu si perempuan ini membuat laporan, kemudian diterima dengan baik. Kemudian dari salah satu petugas itu memang ya mungkin lupa atau tidak mengecek. Karena kembali lagi yang namanya barang hilang kan nggak ada hak untuk mengecek kondisi yang di dalamnya seperti apa. Itu kan bukan maksudnya. Ya, itu kan juga bukan haknya dari orang yang menemukan, tapi sudah ada itikat baik. Pada saat dikembalikan ternyata si wanita ini dia baru mengecek ada salah satu ya itulah tumblernya yang hilang dan memang terjadi drama lagi-lagi. Nggak tahu kenapa sih kalau wanita itu suka drama. Iya. Itu poin yang saya tangkap itu sebenarnya. Drama terus. Drama dia. Nggak suka. Nah, dan akhirnya ya itu tadi apa? Kena hukuman sosial pasti. Tapi ya sebelum itu yang apa ya? Mungkin orang tuh nggak banyak tahu kenapa si penemu barang ini sampai akhirnya dikeluarkan karena kan menggiring opini seakan-akan memang dari KAI sendiri lalai atau pekerjanya ini lalai juga. Mungkin dari KAI mengambil salah satu langkah atau sikap, ya kan? Akhirnya pegawai tersebut infonya sih memang diberhentikan. Infonya dan geger dan besar. Nah, kebetulan juga dari teman-teman di daerah Sudan juga. Mereka mengecam. Mereka mengecam dan sempat mengirimkan surat kepada saya. Ya, pakai surat apa itu? Wesel. Pakai merpati ya kan. Gitu sih sebetulnya ya ceritanya. Ya, memang menarik ya. Karena kan ya nggak ada yang nyangka ya. Betul. Dengan apa ya? Sebetulnya ini memang hal receh, tapi kalau disikapi dengan kurang bijaksana, impact-nya itu sangat besar. Betul, setuju. Sampai berimbas terhadap pekerjaan yang pelapor juga, gitu kan. Korbannya juga, petugas KAI-nya, gitu kan. Kasihan. Nah itu sebetulnya kalau dari sudut pandang sosial, geopolitik dan neurologi. Ini berat nih. Ini berat, ini gak ringan loh ya. Menurut teropong Armstrong ya. Iya apa sih? Ya apa ya, ada sebab ada akibat sih kalau menurut saya. Ada sebab ada akibat ya. Seorang yang mungkin menghiperbolakan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dia blow up ke sosial media. Itu ya kita tahu sendirilah sosial media, para netizen, ya kan, yang memang awalnya siapa ini pegawai PT KAI ini ingin meminta maaf dan ingin mengembalikan dengan cara dia membelikan kembali tumbler itu untuk dikembalikan ke pemiliknya, tapi sudah tersebar ke sosial media, chat WA-nya, dia minta maaf seperti apa, sampai yang pelapornya juga melaporkan ke kepolisian, ingin membuka CCTV. Itu tumbler harganya nggak seberapa. Sampai ke kepolisian kan itu yang membuat netizen itu geram mungkin. Betul. Dan akhirnya viral se-Indonesia Raya. Itu makanya sebetulnya terlepas dari apapun bentuk barangnya ya. Tapi lagi-lagi ini tuh kayak pengingat dan tamparan keras sebetulnya buat semua pengguna media sosial. Setuju. Jadi di media sosial itu dulu gini, sebelum ada media sosial,
kita itu diajari cara untuk memfilter apa yang kita sampaikan. Iya, Iya, setuju. Ya kan? betul sekali. Karena dulu banyak batasannya. Ya. Kita mau menyampaikan sesuatu yang secara kalangan luas itu dulu harus pakai media elektronik atau koran dulu itu. Oh Betul, iya. betul. Komplain tuh pakai surat pembaca. Iya. Betul sekali ya, zaman Jawa Pos sih. Iya. Jawa Pos gitu ya. Betul. Nah sekarang dengan adanya media sosial ya, itu tuh nggak ada filternya. Iya. Oh, iya sih. Akhirnya kayak niatnya itu mau memprotes, tapi jatuhnya itu unsurnya banyak. Juga bisa apa namanya? Ini kalau diurus secara hukum ya, bisa ada beberapa pasal tuh, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, betul. Dan bisa arahnya ke bullying juga bisa gitu Ya. kan. Arahnya ke apa ya? Ya pemfitnahan juga bisa, Bisa, kan bisa. kan agak setengah menuduh gitu. Iya. Iya. Sampai ya itu yang harus kita bijaksana sih, harus menggunakan media sosial ya kan. Betul. Mau sore perkara tumbler tadi disebut kan ya, harganya nggak seberapa, barangnya nggak seberapa juga, tuku meneh lo iso. Bisa. Iya, betul. Iya Bisa. nggak sih? Setuju. Tapi itu kan awalnya yang komplain dari yang si cewek Wanita. itu, si wanita. Iya. Dan inilah peran seorang laki-laki atau suami. Iki beda ceritanya, Pak. Nah, Suaminya juga melo-melo. Lu alah. Wes, Oh, suaminya mendukung. mendukung apa yang dilakukan oleh si wanitanya atau istrinya. itu Salah. kalau di Surabaya itu ada peribahasanya. Wih. Iki lho. Refresh ya. Aku rada lali soalnya. Gedang digodhog jemek, Wih. kerang goblok kemenyek. Iku iya. Ya, terus Cabut. wis goblok kemenyek ya Iya, kan. dan nggak bijaksana sekali, nggak Nggak bijaksana bijaksana. sekali. Ya, akhirnya apa yang didapatkan sama mereka bukan hanya sebenarnya bisa dikasuskan ya sama yang apa namanya orang PT KAI itu, tapi oke, berakhir damai, berakhir kekeluargaan, tapi hukuman sosialnya ini yang akhirnya Iya. wah berbuntut panjang, Pak. Berat Dia loh. asli loh, dia mau pindah kemana coba? Iya. Itu viral se-Indonesia loh. Iya. Kecuali dia pindah ke daerah pelosok mungkin ya nggak ada yang kenal dia. Iya. Iya. Di sate dia di situ. Iya, dia keluar rumah aja paling mikir loh dia. Iya, setuju, Mikir setuju, dia. setuju. Camput, wah. Terlalu viral ADW gila loh. Tapi pernah nggak sih ngalami apa namanya di lingkungan terdekat ya, ada orang yang dikit-dikit di-up ke medsos kayak gitu. Terus akhirnya berimbas ke bullying, kan jatuhnya itu kan. Iya. Iya. Pernah ngalami nggak di sekitar lingkungan waktu itu? Sebetulnya sih kalau mengalami itu ya ada terjadi di lingkungan sekitar pribadi juga gitu. Ya salah satunya ya di kosanku sendiri lah. Oke. Sebetulnya. Oh. Karena yang ya ada orang yang memang dipercaya untuk menjaga apa-apa itu selalu di-up medsos. Oke. Iya, Bahkan ke Facebook segala macam. Tapi akhirnya itu menjadi blunder. Gitu. Oh, sempet rame berarti. Ya? Sempat rame dan memang dalam tanda kutip yang aku dengar di situ beliau ini sampai dikucilkan oleh satu RW. Bukan satu RW, satu RW. Gitu. Mungkin yang niatnya itu mencari simpati tapi akhirnya menjadi blunder. Makanya ya ini juga pesan juga lah buat semua penonton Cangkruan John ya. Iya. Bahwasannya kita boleh menggunakan medsos, sah-sah saja. Boleh. Gitu kan. Karena kalau menurut pandanganku pribadi itu kan ada yang medsos ini juga mempermudah. Iya. Semua informasi kita mau apa namanya pamer segala macam itu sah-sah saja. Tapi tolong difilter. Iya, betul. Jangan sampai apa yang niatnya kita mau mencari simpati akhirnya itu jadi fitnah untuk orang lain dan tidak terbukti dan blunder buat kita. Iya, blunder berbalik akhirnya. malah Nah, akhirnya. itu hati-hati loh. Nah, tapi
mantan juga gitu, seperti itu nggak sih? Gini, makin malam makin menjadi. Makin kobong. Kayaknya sesi ini emang nyerang aku sih. Episode ini emang nyerang aku loh. Aku nggak suka. Iya. Dulu Joko gimana sih Joko? Terakhir itu aku sama Mas Yatno. Mas Yatno. Nah, tapi menarik karena tadi kan yang disampaikan Mr. Black ya, harusnya ada peredamnya ya dari pasangannya. Ya. Ini malah pasangannya ikut-ikutan. Kalau opiniku sih begini ya. Memang kan kesel ya, nggak dipungkiri manusiawi kok kesel itu. Iya. Ketika memfollow up barang yang hilang, terus nggak puas karena tidak ketemu, ya wajar kesel. Cuman ketika berperilaku tidak bijaksana di medsos, ya kan, dan sudah ada warning dari pegawai KAI ini, harusnya itu di stop. Stop lah, oh ini bahaya nih, kasihan ini. Masa sih gara-gara Tumblr itu harus sampai kehilangan pekerjaan, ya kan? Betul. Nah, tapi ini juga kritik buat KAI juga dan mungkin seluruh perusahaan juga nih. Iya. Kalau ada laporan yang katakan viral atau apa, mungkin dibuat tim investigasi dulu, ya kan? Tidak buru-buru lah. Tidak buru-buru, langsung dikasih surat peringatan dan apapun itu. Ya, segala bentuk prosedural tentang penanganan kehilangan barang itu harus diketahui bahwa yang bertanggung jawab utuh dan penuh terhadap barang itu ya pemiliknya sendiri. Betul. Kan penyedia transportasi itu hanya menyediakan fasilitas transportasi saja. Betul. Jadi jangan tergiring juga, akhirnya si pegawai KAI-nya dikasih teguran sampai berujung ke pemecatan. Tapi meskipun sudah diklarifikasi sama KAI, katanya tidak dipecat, cuma dikasih teguran gitu toh. Nah ini kan ya lebih baik diinvestigasi dulu, terutama ya terhadap pasangannya ya ini. Harusnya si cewek begitu, pasangannya ini juga harusnya. Iya, benar. Paling tidak lah ya. Paling tidak punya sisi bijaksana untuk gimana caranya supaya kasus ini tidak melebar kemana-mana. Iya. Dia tugasnya seorang suami sebenarnya harusnya seperti itu, tidak malah ngegongi ben iki tambah gede ya kan. Akhirnya ya rasanya dewe. Nah, betul. Itu loh, makanya peran pasangan ini kan penting ya. Iya. Betul. Sangat penting. Untuk membalancing kehidupan kita ya kan. Ya semua orang lah ya kan. Apa kok wis mesa-mesa sebelahku ini. Aku udah siap kok. Sudah siap segala dan sudah biasa. Ya kan? Emang pasangan ini kenapa sih? Nggak kenapa-napa loh ya. Nggak kenapa-napa. Tapi ada cerita lucu nih. Wih, itu saya memergokinya. Saya menemukannya. Saya ya hilang loh. Jadi kemarin ada seorang pemuda ya. Iya. Yang mau pindahan. Iya, betul sekali. Mau pindahan, terus bingung. Barangnya ini gimana ngangkutnya, ya kan? Iya. Tanpa pikir panjang, tak pesankan lah sebuah alat transportasi pengangkut barangnya. Dalam waktu yang tidak berapa lama, barang itu nyampe, ya kan? Kebetulan teman saya yang satunya ini itu sebetulnya baru bangun tidur waktu itu. Masih setengah sadar nggak gitu kan. Ketika ngambil barang, saya gagal fokus terhadap sebuah toples. Iya, itu dia, dan saya yang bawa. Toplesnya saya yang bawa. Kebetulan di tangan saya. Apa ini? Di toples itu ditemukan sebuah surat. Wih, gendeng. Tak pikir surat wasiat. Tidak dong. Surat cinta. Surat cinta. Aku yo.
Ya mau sing pindah iki, Pak. Iku lho. Ya Allah. Iki tahun 2025 ya. Iya. Fir'aun itu berapa abad yang lalu ya? Ada surat-suratan ini kan. Tapi itu yang baca. unik, Pak. Iya, baca lah saya. Apa inti poinnya surat itu? Iya, jadi ya Tagihan apa itu? iya. Saya ini juga tergolong orangnya romantis ya. Ya. Cuman ya nggak gitu banget deh kelihatannya. Nggak gitu banget. Itu sebenarnya surat itu ditujukan ke Cak Bebe sebenarnya. Jadi Dari seseorang. dari ya? seseorang yang Kan minggat pasti. entah kemana. Oh, kena malam minggat. Kalau minggat, iya. Aduh. Iya. Tuh kan Surat operator kan Surat gatel. itu ditujukan untuk Mr. Bebe, bahwasanya apa ya, sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Oh, terima Happy kasih. birthday, rasa terima kasih. Ulang alun Iya. Yang selama ini sudah ada buat aku ya. Genteng. Itu surat dari security mana itu? Itu surat dari ini ketua regu kalau nggak salah. Lah ya sih toh. Aku kan melihat itu ada emot-emotan gitu. Lucu, Pak. Terus ono kalimat tetap jadi 911 gue ya. Gila, Pak. Aduh. Berarti selama ini dirimu CIA, Pak. aku gak nyangka kamu CIA. Atau aku curiga, Pak. Jangan-jangan dia petugas damkar. Gila itu gimana ceritanya? Apa sih? Maksudnya apa ya? Bisa menjadi 911 ku iku lho, maksudnya apa? Garda terdepan ngono lho. Aduh jere. Dan Jadi piye itu? baru di episode kali ini saya keringetan loh ini. Apa ya? Ya sebenarnya kan itu kejadian sudah sangat lama sebetulnya. Iya. Kejadian sangat lama dan waktu itu bertepatan dengan waktu itu kan aku ulang tahun. Oke. Mungkin Iya. 100 berapa waktu itu? Waktu itu ulang tahun ke 217. Anjir. Aku reinkarnasi kedua ini. Ya, jadi pas malam ulang tahun. Nah, sebetulnya kenapa ada istilah 911 itu karena kalau nggak salah itu seminggu sebelumnya itu sempat ada kejadian kerampokan lah. Oh, dianya. Iya, si dia lah pokoknya. Iya, dianya lah ya. Kan, Estare, anjane gatel iki lho. Disebut lu, ngawur ah. Iya, Ya kan? cara. Jadi memang sempat ada tragedi kerampokan dan ya kebetulan juga ya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan teman-teman di luar sana gitu, dan ya alhamdulillah masalahnya berangsur selesai. Dan mungkin ya di momen itu ya si dia mendoakan dan mengucapkan terima kasih. Udah itu aja. Dan aku lupa buangnya. Harusnya dibuang itu ya. Harusnya dibuang. Tapi masih kesimpan dengan rapi tanpa berdebu. Itu sebetulnya lupa terbuang atau sengaja tersimpan. Iya. Menurut feelingmu piye mikir-mikir? Jadi lupa terbuang dan sengaja disimpan itu Betty. Betty ya. Beda tipis pol. Ya nek feelingku ya sengaja disimpan ya toh. Gini loh. Kalau ingin move on ya toh, itu dibakar, dimasukkan ke air putih ya toh. Minum. Lu Diminum. Diminum. Pasti akan Keracunan. baru mau tak coba lu. Iya. Nah, makanya aku tuh penasaran. Biasanya kan surat dari mantan itu dibuang, disobek-sobek, dibakar lah ya. Ya namanya kan mantan ya kan. Nah, ini disimpan. Sampai tak cari, tak bolak-balik. Apakah ada wasiatnya? 100 meter dari kos ada emas ditimbun. Iya, Pak, ulah tak parani ya. Tapi jangan-jangan memang itu yang menyebabkan
susah move on kayaknya. Iya. Ah, Iso ae lho. Apakah betul seperti itu? kok wabet ya? Iki segmen iki pancen lain daripada yang lain. Memang hubungan Mr. BP dengan security komplek itu Iya, cukup iya. lama. Cukup lama ya. Ya maklum lah ya kalau dia masih susah move on Iya, ya iya. karena memang dulu sedalam itu dia. Wih, Gila, dalam Pak. sementok itu. Iya, sementok itu. Tembus semuanya. Enak banget. Jadi ibarat kalau kita sandingkan dengan Samudra Hindia itu luasnya kan. itu Samudra Hindia kalah. Wih, Kalau diadukan dengan dalamnya Palung Mariana pun kalah dalamnya. bravo. Gendong. Bravo. Gila. Gila. Ya makanya itulah jadi apa ya? Akhirnya kan aku pindah lokasi gitu kan untuk ya di tempat itu juga kurang lebih sekitar 4 tahun kan. Wow. Jadi penuh dengan Nodal bahagia ya. Iya. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan apa ya, kesedihan juga ada. Oke. Terus penuh dengan ya hal mistis atau hal apapun itulah. Ada mistisnya ya? Ada mistisnya. Wow, gila. Anu, Apa dia jadi apa mak lampir? atau disanet kemasukan radio di siwayang. Apa nggak sengaja pakune kelepas nih? Enggak, terakhir jadi kuda lumping. Jadi berarti deh ya. Aku juga jadi kuda lumping. Aku suka itu. Lumping-lumpingan. Karena dipecuti ya. Oh. Star. Iya. Mau. Saya mau. Kayak kawat sulit. Sok mau ngono. Cuk. Iya. Nah, Api. kan ya berawal dari surat itu akhirnya kan kita yang ada yang habis bangun tidur setengah-setengah sadar, ada yang wis ngantuk, ada yang baru datang juga. Iya. Kita langsung 100% on semua. Langsung on top Pak. Asli. Bahkan rencananya kita sudah punya agenda tambahan. Betul. Setelah podcast ini nanti selesai kita mau geledah. Dan mau tak figura. Tadi ada info dari seorang pemuda itu katanya nggak jadi pindah katanya. Mau kembali lagi ke tempat yang lama. Nah, saya dapat info tambahan. Oh iya. Katanya yang di tempat lama sudah digembok. Di tempat yang lama. Di tempat mantan sih Ajur goblok. jum. Iki jum sumpah ajur gitu loh. Tapi anu ya, ini tanpa bermaksud untuk mengingat-ingat ya, karena cara paling apa ya efektif untuk cepat move on itu adalah bukan melupakan, Wih gila gitu, tapi mengikhlaskan. Wih gila. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Justru dengan itu kita mudah untuk mengikhlaskan dan tidak terjebak oleh masa lalu. Wih gila. Bijak bangsat. Ya kok iya ya, Mek? Ada meso-meso ya kan. Bijak bangsat nih. Nah, kan ya ini tadi ya tanpa bermaksud mengingat-ingat, tapi apa namanya, pelajaran besar apa yang didapat dalam menjalin itu untuk digunakan pengalaman yang baik di masa depan. Wih gila. Gila. Berat loh kan. Berat pol kayak Berat loh kan. Coba loh. Wis gini sih. Iya. Berat ini. Monggo silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Aku ditusuk ae wis. Tusuk ae wis langsung. Tapi ini aku pernah mendengar dari salah satu ulama, tapi aku lupa. Oh, bukan pendeta ya? Kemarin sama Biksu Tom. Kamu agamanya apa sih? Enggak, sebelumnya aku dari Batu. Oh iya. Sakti. Ya. Jadi aku sempat mendengar salah satu kutipan lah, ya kalimat lah dari salah satu ulama, cuman aku lupa. Jadi bahwasannya mungkin, dan itu akhirnya aku menyadari kondisi waktu itu. Jadi beliau ini menyampaikan, janganlah engkau menaruh harapan dan membebankan semua kepercayaanmu kepada manusia, karena pada dasarnya
apabila manusia tersebut melupakan, kamu akan jatuh dan kecewa. Jadi intinya serahkan semua dan percayalah kepada Tuhan. Bravo. Itu ulama ya waktu itu. Ulama. Mungkin aku nambahin masukan ini ya. Gila. Jadi cara tercepat untuk move on ya, dan ini sebagai self reminder juga ya. Gendeng self reminder gitu aja. Sangar ya bahasa Bukri loh. Itu jenenge bijak bangsat. Iya. Coba berlakukan terhadap hal apapun, mau itu objeknya orang, objeknya benda atau barang, bahwa tidak ada hal yang harus kita bahagiakan. Maksudnya gini, kita tidak boleh senang yang berlebih terhadap sesuatu yang baru kita miliki. Sebagai contoh, aku dulu sayang nih sama sebuah mobil nih. Ketika mobil itu harus kejual, sempet kayak aduh udah di lunglai. malas makan. Gila. Ternyata belum masak memang. Iya. Bojone lali. Iya. Udah makan angin kan. Jadi ternyata dan waktu itu ada teman namanya dan sopo sih Cak, itu kan kendaraan kan kamu bisa beli nanti lagi itu kan. Hanya masalah waktu aja gitu kan. Selama punya komitmen. Tapi jangan pernah mencintai hal apapun itu dengan berlebihan. Caranya ya apa? Tidak mencintai berlebihan itu. Ya cukup senang saja. Tapi ojo dieman-eman. Senang tapi oh ya udah, alhamdulillah. Nah, perbanyaklah kalimat alhamdulillah dan subhanallah, karena itu menunjukkan bahwa kita tetap mengingat kepada Allah atas pemberian yang diberikan kepada kita. Iya. Bravo. Gandeng. Iya. Padahal jarang sholat. Tapi aku sering ngrungokno ceramah, Pak. Wih, gila. Waktu Jumatan loh. Tengok omah. Iya. Itu yang dari salah satu aplikasi itu kan. Nah, Gila. tapi ngomong-ngomong soal surat ini kan kayak memflashback di era kita dulu ya. Betul. Dulu punya pengalaman nggak surat-suratan nggak sih? Wih, aku SD, Pak. Iya. SD kelas 5, Pak itu. Nggak Iya, Apa? surat-suratan itu. Isinya apa itu waktu itu? Ya, ke adik kelas lah yang pasti. Ke adik kelas aku menyatakan ya, karena aku ya waktu itu memang suka sama dia. Tak kasih surat, ya seneng aja dia. Seneng, cuman ya nggak jadian juga. Tapi sempat dibalas juga. Oh iya, sempat dibalas. Diambung-ambung nggak suratnya? Gitu? Ayo jujur aja. Nih aku enggak, karena Langsung gini. Langsung dioles-oles ya. campur. Kayak Sama adus nono ya. sih. Kayak Aku adus SD lho gitu. gue. Kayak dadi koyo ngono ya. Enggak. Ya jadi mungkin saat itu aku dadakan aja nulis surat saat di sekolahan. Nah dia balasnya besok. Tapi suratnya itu wangi, Pak. Nah, itu iya. Suratnya wangi dari dia. Itu suratnya dia wangi, atau ya apa ya, kesannya dulu ya mungkin masih cinta monyet ya saat itu ya yo. Oke. Senengnya bukan main. Senengnya bukan main itu ya pertama kali saya merasakan ada ketertarikan di lawan jenis. Ya akhirnya ya surat-suratan, Pak. Makanya saya saat melihat dirimu flashback lho, iki aku SD lho, Pak. Aku yo ngene iki. Kok iki wis gerang jembutan surat-suratan. Kan konyol Pak ngono lho. Aku menyerah. Nah, itu juga pernah tak alami juga. Oke. Mirip, cuman di luar surat itu ono benda dikasih gitu. Oke. Pusaka. Enggak, apa pusaka? Keris. Zaman cemono. Seneng klenik. Dulu jabat Gajah Mada. Ampun. Dulu aku iling ini karena ujung-ujungnya konyol, Pak. Setelah ketemu dan tahu itu barang apa. Jadi aku itu dikasih kayak bunderan gitu, bulat kecil gitu loh. Surat sampai bulat kecil ini kan. Pokoknya aku lupa ya, suwi tau zaman tahun 90-an. Itu dikasih ini ada hadiah nih. Apa ini?
Nah, aku kan SD kan. Iya. Dikasih apa ini ya? Obrak-obrak apa? Bongkar-bongkar lemari, ketemulah sebuah benda yang besi kecil melengkung gini. Oke. Oh. Ya kan? Tak balas tak kasih gitu kan. Ini apa ini? Ini hadiah dari saya, dari aku lah waktu itu gitu kan. Nah, begitu ketemu, aku nanya, sebenarnya bulatan itu tuh apa sih? Itu kancing baju. Kancing baju. Benek, Ci. Nah, aku ngertine yang karena bertanya, lah sing mbok kasih itu apa yang besi itu? Nah, sebelum ketemu itu sempat dimarahin sama MS aku. Oke. Ini besi sing cilik iku. Wah, kenapa? Iku tempat celana dikancingin kancingan celana. Kan digolek ilang. Iya. Lu selotet. Diselotet kok nggone bapake wae. Aku ngene. Iki lek dadi ambare iki iso dadi penjahit. Si benek. Ini kaitan celana. Ceklekan ini. Aduh. Ya wis ngene lah. Lucu. Ya itulah masa lalu. Iya. Kita rada ngudal sithik itu supaya gini, masa lalu itu pasnya untuk ditertawakan. Betul. Iya, Bukan untuk diratapi ya. Betul. Wih, Nah, ya. diratapi wae. Mak teratap. Teratapi. Ya wis lek ben gak meratapi iki. Dhewe lho ket mang gak ngombe kopi lho ya apa sih? Aku sik tas arep ngombe. Ya apa? Coba diombe sik ya apa sih? Oh, Man. ala Mr. Black. Minum kopi ala Mr. Black ya apa ya? Set, awas. Iki. Rada sithik atraksi gitu. Iya, tadi ini dituang dulu. Kalau saya minumnya begitu, Pak. Nah, Ya, dituang. Oke. Cara minum saya itu jadi begini, sah, asik. wih. Aman. Baru diminum. Nganan. Nganan, Bre. Kalau dari Mr. BB, Kalau tak lihat nggak copis itu. iya pemadam ek ya. Madam iki diuntal tak gelas ya. Ojo lho. Ayo. Kok Nah, Cynthia tuangkan. Cynthia. ampun, Tuangkan. wajah pancen Madam iki. Tuangkan. Ya. Nah, jadi ini setelah dituang jangan langsung dicumbu. Dihirup dulu. Masih krokotil. Kopinya. Ya kan? Ekspresi wajahnya lho, Cuk. Nah, Gatel. setelah dihirup baru kita cumbu perlahan, ya. Mantap. Iso mengangak ngono. Ampun. Itu minum kopi yang cantik. Iya. Ngomong-ngomong kopi apa sih ini? Lo belum tahu. Lo tahu ini. Ini, tapi sih Apa? aku wis. Ini wis. Iki apa terusan ngombe teh? Kok enak e? Anu, gaple. Langsung diglogop aja dah. Enggak ojo-ojo dek ngene, Pak. Apa dungo ta enggak? Golek sedotane Pak. Coba dibantu Cynthia tuangkan. Kumahan. Aduh, ya Allah. Ya, awakmu gorong tahu, Pak. Memberikan contoh minum kopi alamu. Iya. Nah, lalamu. Nah, kalau aku itu sesuai dengan syariat. Woi, iya. Iya. Pancene Ini dhek dia. rada ono apa blasteran. Iya, Blasteran Arab mati genah. Nah, aku terbiasa dengan pola syariat. Jadi, yang pertama itu kita sejajarkan gelas ini dengan mulut kita gitu. Ono nih yo. Baru tahu aku. Iya. Karena harus simetris sih, diukur lagi gini. Oh iya. Sama kayak sholat kan harus pas kiblat. Oh iya. Nah, Iki pas apa kablit. ini sejajar cangkem. Iya. Gitu. Kalau sudah hembuskan nafas pelan-pelan. Ombih.
Tarik nafas. Embus itu diembus ya. Ini ditarik, Pak. Apa nggak muncrat ya? Iya kan? Iki tutor 2 jam lagi. Delone diombe. Jadi episode podcast kali ini kan tutup sama ini, wes. Nah, terus sudah sejajar, tarik nafas pelan, keluarkan sekali, terus baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Baru diminum. Keseretan. Pun malah keselak, Pak. Enggak harus ngomong bismillah. Karena bis tumpuk. Aku yakin tadi narik angkot bukan pas kayaknya. Makanya kesedak ya kan. Wes. Nyaman ogo. Carane bismillah lho. Dadi wong Madura, Pak. Terus jangan lupa diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jangan lupa guys, kopi dari Vic NO sama ada cake juga dari Vic NO. Kalau mau pesan nanti di sini ada informasinya. Oke. Nah, yang pastinya kopi dari Vic NO ini 1 2 di kantong. Wih, hamur berarti ya? Hamur. Mursidah. Mursidah. Oke. Yang kedua, buat temen-temen nih yang punya masalah sama lambung, takut minum kopi, jangan takut lagi karena ini nyaman di lambung. Loh, pakai apa kopinya kok nyaman di lambung? Pakai monggo Pak Bel. Aku siro. Sing jelas nggawe kopi, gak bisa sabut jagung. Ya kenapa kopi kita nyaman di lambung guys? Karena kita pakai full Arabica ya. Jadi kalau mau pengen ngopi sehat, belilah kopi di Vic NO pastinya. Emangnya cuma nama kopi? Loh kan sudah tadi cake. Apa? Anda nggak nyimak ya? Ayo. Aku kan tadi minum kopi. Ya, jadi di Vic NO ini juga ada cake-nya, ada banana cake, Banana ada bread. Japanese. Tolong, Cynthia, jangan salah. Karena di depan kita ada ownernya. Ya sama Moy. Oke, buat cake-nya ya, gondok. pastinya langsung cek aja di IG-nya. Takut salah. Iya kan, yang Dani kok. Tapi terbaik. Terbaik, iya. Ya, nanti bisa dicek sendirilah ya di IG-nya. Ya. Mantap. Kalau begitu, wis keringetan. Iya sudah. Pak, aku keringetan Pak. Iya. Padahal ini outdoor loh. Iya, karena kan tadi habis ada yang dibahas. Hawanya Oh panas. iya, Sini loh. iya. Gak asli kakek cengengesan Pak. Kemeringet akhirnya. Ya wes guys, kalau begitu wes sampai jumpa di Cangkruan John berikutnya. Adios. Arigatou gozaimasu. Aduh lali apa. Mesti hari ini. Thank you. See you. Jangan lupa like, Komen. Share. Jangan lupa skirket. Jangan lupa subscribe.